Indonesia, dengan mayoritas umat Islam, jumlah perempuan berjilbab pun ikut meningkat. Kaum muslimah benar-benar dimanjakan dengan berbagai macam gaya busana muslim. Namun kini cara berpakaian kaum perempuan berjilbab menjadi sorotan. Sejumlah orang dengan sengaja dan tidak bertanggung jawab membuat akun nakal dengan mengatasnamakan wanita berjilbab. Media sosial seperti Facebook dan Twitter belakangan ini pun diramaikan oleh akun Jilboobs yang mempublikasikan gambar-gambar wanita berjilbab namun berpakaian ketat. Jika ditelusuri, saat menuliskan kata kunci Jilboobs di mesin pencari, maka akan muncul beberapa akun Jilboobs. Nama-nama yang digunakan akun Jilboobs sebagian besar mengarah ke istilah-istilah berbau mesum dengan beberapa foto yang tak pantas. Hal ini pun menuai pro dan kontra di masyarakat. Yang namanya pakai kerudung itu menutup aurat. Sedangkan kalau misalkan pakai kerudung tapi masih menunjukkan bagian-bagian yang tidak semestinya dilihat oleh lawan jenis, sebaiknya ditutup. Miris saya ngeliat hal itu. Kayak fenomena belakangan ini tentang Jilboobs, semua itu kan tergantung dari pribadinya masing-masing ya. Tapi alangkah lebih baik kalau misalnya untuk hal-hal seperti itu tuh nggak dikembangkan atau gimana, beritanya juga dibesar-besarkan gitu. Jadi juga semakin publik juga semakin nggak mencari-cari tahu apa sih itu Jilboobs kayak gitu-gitu kan. Pertama kali aku tahu fenomena tentang Jilboobs itu aku cukup sedih ya, karena orang-orang itu kan memakai baju dengan menonjolkan bagian dadanya, pakai baju yang ketat-ketat, memperlihatkan tubuh kayak gitu. Aku sendiri juga masih belajar buat pakai jilbab, tapi berusaha untuk pakai baju yang simple, yang menurut aku nyaman, yang longgar, yang model jilbab yang simple, bisa menutup bagian dada. Kata Jilboobs diambil dari kata jil yang berarti jilbab dan kata boobs yaitu breast yang berarti payudara. Jilboobs pada dasarnya adalah sebutan atas gaya pakaian para wanita yang mengenakan penutup kepala berupa jilbab tetapi memperlihatkan lekuk di wilayah dada. Ini terjadi lantaran sejumlah perempuan muslim mengenakan pakaian dengan lengan panjang namun ketat dengan jilbab yang tidak menutup dada. Fenomena Jilboobs sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Namun belakangan fenomena ini menuai kontroversi. Fenomena Jilboobs seolah menjadi tamparan bagi dunia fashion muslimah. Sejumlah komunitas hijab pun angkat bicara. Dan saya kecewa sekali kalau memang ada orang yang memang berniatan untuk mengumpulkan foto-foto ini dan lalu mungkin akhirnya memblas di media dan juga mempunyai akun sosial media yang dikirim-kirim juga kepada masyarakat dan ini menjadi perbincangan. Kalau saya melihatnya mungkin apakah itu sebagai teguran gitu ya? Kalau memang itu sebagai teguran kayaknya lebih baik tidak menegurnya seperti itu ya, artinya mempublikasikan di media sosial ataupun lain sebagainya. Tapi mungkin lebih baik kalau memang kita menemukan ataupun mungkin melihat ada seseorang yang berpakaian seperti itu, mungkin bisa kita hampiri atau mungkin kita bisa menegur secara halus. Kalau teman sendiri mungkin bisa lebih enak ngomongnya ya. Jadi tidak mengumpulkan sedemikian banyak gambar-gambar lalu diposting di akun-akun ataupun dipublikasikan kepada masyarakat dan akhirnya itu justru menjadi satu hal yang diperbincangkan yang sebenarnya nggak baik untuk diperbincangkan gitu. Majelis Ulama Indonesia bereaksi cepat menyikapi fenomena tren Jilboobs. MUI tegas melarang pemakaian jilbab dengan pakaian ketat. Fatwa MUI soal fenomena Jilboobs masuk dalam fatwa soal pornografi dan porno aksi, yaitu haram hukumnya memperlihatkan aurat. Fatwa tentang hijab, fatwa tentang jilbab, atau fatwa apalagi tentang jilbob, itu belum ada. Tapi sudah ada payungnya, ya kan? Tahun 2001 itu fatwa tentang pornografi dan porno aksi. Salah satu poinnya di situ adalah haram hukumnya memperlihatkan aurat laki-laki maupun wanita ya. Wanita seluruh tubuh kecuali muka, 2 telapak tangan dan 2 telapak kaki itu aurat wanita. Syaratnya 3 poin. 1, harus tertutup aurat itu. Yang kedua, tidak transparan. Yang ketiga, tidak ketat. Tertutup tapi transparan sama juga terbuka kan. Tertutup, transparan tapi ketat sama juga terlihat juga kan.
Jadi 3 itulah ukurannya. Isu yang sangat privat. Jadi kalau kita kembali pada konstitusi, ada yang namanya hak kemerdekaan berekspresi berdasarkan hati nurani. Berpakaian itu sesuatu yang sangat individual sebetulnya. Kalau kawan-kawan yang pakai seragam mungkin agak sulit untuk merasakan, tapi untuk yang tidak berseragam, untuk pakai apa ya enaknya hari ini, mau pakai warna merah kah, hijau, biru, kuning, itu bisa panjang juga waktunya gitu. Atau mau memakai model yang seperti apa, itu juga adalah kemerdekaan sendiri. Nah, di dalam konstitusi kita juga ada hak untuk merasa aman dari melakukan sesuatu yang atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasinya, termasuk untuk menikmati kemerdekaan sesuai dengan hati nuraninya tadi gitu. Gaya busana jilbabs yang kini marak diduga terjadi karena ada pengaruh fashion dunia modern dan aturan busana muslimah yang mengharuskan wanita menutup auratnya termasuk rambut kepala. Majelis Ulama menyatakan busana muslimah tidak sekedar menutup aurat, namun harus sesuai ajaran Islam. Sudah tentu harus ada sosialisasi ya, tentang pemahaman ajaran agama itu sendiri. Agama yang dianutnya Islam tentunya kan. Kalau mengaku muslim, kalau mengaku muslimah, sudah barang tentu harus memahami, mendalami, menghayati, mengamalkan ajaran agama yang dianutnya tentu kan. Nah kalau seperti itu perilakunya, itu berarti belum memahami, belum mendalami, belum menghayati persis, dan tentu belum mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Harus ada pendekatan, saudara-saudara. Yang namanya model, ya kan, apapun itu silakan, asalkan 3 kriteria tadi dipenuhi, ya kan. Tertutup auratnya, tidak transparan, dan tidak ketat, kayak lepet, kayak lontong gitu kan, pas kelihatan juga kan. Nah itu aja 3 syaratnya itu. Desainer busana Indonesia menyadari bahwa busana muslimah mempunyai aturan berdasar agama Islam yang dikombinasikan sesuai kultur adat budaya setempat. Tidak hanya desain busana yang tertutup, namun juga longgar, tidak menampilkan lekuk tubuh wanita, dan tidak menerawang. Iya, dalam mendesain pasti ada pakem-pakem, apalagi baju muslim gitu. Jadi memang pakemnya itu ya tidak boleh ketat. Terus mungkin kalau dalam kerudung itu ya harus menutupi bagian dada. Terus pokoknya itu aja sih sebenarnya. Jadi memang itu selalu diikutin setiap desain. Nah itu dia tantangan untuk para fashion muslim designer. Gimana biar terlihat stylish tapi tetap dengan pakem baju muslim itu. Iya, itu bajunya bisa, piece-nya bisa dress, bisa crop top yang dipadukan dengan rok atau dress gitu. Terus ada lagi mungkin kemeja basic dengan rok atau white pants kayak gitu. Jadi banyak sekali sih sebenarnya mix and match, tampil lebih stylish dengan pakem-pakem yang ada gitu. Jadi sekreatif mungkin sih sebenarnya. Tuh, kalau hijab itu sebenarnya bukan tren. Mungkin sekarang lagi ada hijab tren syar'i. Berarti nanti akan ada jilbab minimalis atau jilbab pendek kayak gitu. Jadi kalau bisa tuh si hijab sendiri jangan dijadiin tren gitu. Itu ya menurut saya sih kewajiban. Dan inilah busana-busana muslimah dengan jilbab yang direkomendasikan RIA sebagai busana wanita sesuai aturan Islam. Busana kaum Hawa harus menutup aurat, memakai jilbab yang menutup dada namun tetap stylish, modern, dan sesuai syariat Islam. Busana muslimah juga harus longgar, tidak menerawang dan tidak ketat atau memperlihatkan lekuk tubuh penggunanya. Menutup rambut nih selesai, enggak. Padahal sebenarnya ada jilbab, dari jilbab itu juga kita harus bisa memperhatikan ya ada outlook kita juga dan ada inner look kita juga. Sifatnya juga ya harus mengimbangi gitu, karena itulah yang mengerem kita kan, bahwa jilbab ataupun hijab itu yang menjadi pengerem kita untuk melakukan sesuatu gitu. Apakah itu kita melakukan hal yang tidak baik atau misalnya hal-hal yang sebelum